Ada juga yang mana kalau uang diturunkan, orang pingsan. Makanya di situ kan karena Pak Ahmad itu orangnya tertutup. Ada yang sudah berhasil, ada. Tuh. Tapi tidak gratis juga ya, Bah ya? Ada 3 syarat tadi kan? Ada 3 syarat. Entah dari mana datangnya, di depan Pak Ahmad itu sudah ada sosok wanita berbaju kebaya warna biru laut, kerudungnya pakai kuning. Itu sudah duduk di atas kursi seperti kursi kerajaan. Saya hanya mendengarkan pesan dari Dewi Lanjar. Ngomongnya begini Pak BS. Manggilnya kepada Pak BS itu bukan Pak BS. Sampaikan kepada Gusti BS nggak usah pinjem. Akan saya kasih infak 11 miliar. Jadi statement ini mungkin akan jadi kontroversi nih ya. Statement Abah mungkin ada pendapat-pendapat yang berbeda dari Abah BS ya. Jadi siap-siap aja membahas di kolom komentar nih. Nanti dibantu ya Abah menjawabnya. Perjanjian dengan makhluk goib memang tak pernah indah. Uang miliaran yang sudah di depan mata gagal didapat karena tumbal anak tak bisa dipenuhi untuk ditukar dengan uang goib. Pinjaman uang goib dari sosok Dewi Lanjar selalu menyisakan kisah menarik untuk dikuak. Proses peminjaman ke bank gaib ini sudah dijalankan oleh Abah BS. Apa kabar Abah BS? Alhamdulillah sampai saat ini saya sehat, jag-jago waringkas kata orang Jawa. Alhamdulillah. Abah BS ini singkatannya boleh tahu atau nggak boleh tahu? Monggo saya jelaskan. Apa tuh Abah BS? Jadi saya itu bukan kehendak saya, proses perjalanan spiritual saya, ngaula ya, ngatu ngabdi kata Pak saja di Pangeran Jurutaman selama 5 tahun. Saya diwejang barakallahu asyhadu alla ilaha illallah di atas batu kodrat, kemudian saya diberi nama BS. Kemudian saya tanyakan, BS itu apa? Saya tidak melihat sosok ya, itu bahasa batin itu. B itu bocah, S itu soak. Jadi kalau diartikan bahasa Indonesia anak nakal gitu? Enggak, bocah edan. Anak edan? Bong sinting, gitu. Bong gemblung gitu. Luar biasa ya julukannya, titelnya ini. Baik, Abah BS terima kasih sudah mau berkisah, bercerita di Malam Mencekam Bah ya. Abah aktivitasnya sehari-hari apa Bah kegiatannya? Alhamdulillah sampai sekarang masih jadi DRS dalam konteks pengertian di rumah saja. Juga saya sebagai pengacara dalam konteks pengertian pengangguran banyak acara gitu. Wow. Bah, kisah Abah tahun berapa ini Bah? 2018 hari Rabu tanggal 10 bulan Syawal. Waduh masih ingat ya? Jadi itu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun yang lalu masih anget rupanya. Abah waktu itu butuh uang 300.000. Jadi melakukan hal ini ya. Nah itu gimana kisahnya? Teka-teki nih, dengarkan sampai akhir video ini, kita tonton ya, jadi jangan skip videonya. Bah BS sebelum kita mulai nih, saya mau tanya, kita kan syuting di pinggir hutan kecil nih, kira-kira merasakan apa di sekitar sini? Nah ini begini ya, kalau untuk level saya tidak merasakan suatu energi dari sini. Tapi mungkin kalau level di bawah saya akan merasakan suatu energi. Apalagi nanti sebentar lagi kita masuk jam 2. Kalau orang-orang di sini peka, maka akan melihat siapa sosok yang datang di sebelah kiri saya dan siapa yang datang di sebelah kanan saya. Yang mau diceritakan tuh bukan level plasteri, tapi level tinggi. Itu nggak sembarang ini saya cerita. Kalau yang ada di sini sekarang apa Bah? Insya Allah mereka menjauh. Kalau ada BS di ini menjauh. Kalau sebenarnya ada apa Bah? Saya tidak bisa mengira-ngira ya Pak ya. Karena balik lagi saya tidak merasakan energi apapun di sini. Jadi aman lah Pak ya, nyaman-nyaman aja. Iya, jadi tenang lah. Gitu. Oke. Baik Abah, sebelum mulai ada kenang-kenangan dulu dari Malam Mencekam Bah. Nah, Barakallah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Sama-sama, Mang E.
Nanti dipakai ya, Bah ya. Ya, saya terima ya, makanya Ya. terima kasih banget nih Mak ya. Sama-sama. Dititipin aja, Bah. Nanti Oh, iya, pulangnya iya. diambil dengan hadiah yang lainnya, Bah. Amin, Masih amin, ada amin. hadiah lainnya. Kisah yang akan Abah sampaikan ini saya rasa bermanfaat untuk kita semua nih. Ya, Bah ya. Iya. Tapi rahasia dulu, nanti Abah harus kisahkan. Iya, betul. Sobat Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kita dengarkan kisah dari Abah BS. Jangan skip videonya. Silakan, Abah. Pada malam ini juga saya akan menceritakan suatu pengalaman saya di tahun 2018 hari Rebo tanggal 10 bulan Syawal sebagai pelaku langsung pinjaman atau pesugihan Bang Goib. Ini masih suasana bulan Syawal. Setelah saya itu melaksanakan puasa Syawalan selama kurang lebih 7 hari, saya ada niatan untuk melanjutkan puasa atau tirakat saya ini, tapi tidak di rumah. Di Pangeran Karangendal atau orang umum menyebutnya Syah Magelung Sakti Waliullah. Tapi saya pada saat itu saya tidak punya bekal untuk melakukan puasa di sana. Saya tidak mau permasalahan ini saya ceritakan kepada orang-orang yang sangat dekat saya, takutnya saya nanti dianggap membebani. Akhirnya pikiran saya tuh ingat kepada sahabat saya juga teman saya yang namanya Pak Jabin. Kemudian karena saya ingat Pak Jabin sudah hampir 2 bulan tidak ada kontak. Akhirnya saya punya niatan untuk silaturahmi ke rumahnya Pak Jabin yang tinggal di Desa Petapan, Kecamatan Kabupaten Cirebon. Kemudian saya berangkat dari rumah kurang lebih setengah jam. Saya nyampe di rumah Pak Jabin, saya lihat Pak Jabin lagi duduk di depan teras sambil baca koran. Dan saya turun dari motor, helm saya buka taruh di spion, kemudian saya luka, Assalamualaikum. Kemudian Pak Jabin bangun, Pak BS, kemana aja sudah 2 bulan itu nggak ada berita, sambil meluk saya. Saya dibawa masuk, terus Pak Jabin tuh manggil istrinya, Bu, ini ada Pak BS. Ibunya tuh datang, Pak BS, alhamdulillah, gimana sehat? Alhamdulillah Bu, kemana aja? Saya jelasin, yang namanya orang lapangan, dicari susah, tidak dicari datang sih. Dia dulu ngekek Pak ya. Kemudian saya ngobrol dengan Pak Jabin, baru saya menceritakan permasalahan yang akan saya jalani. Begini Pak Jabin, saya itu ada niatan. Setelah saya menjalani puasa Syawal sama 7 hari, saya ingin melanjutkan ke Pangeran Karangendal. Pak Jabin, saya Magelung Sakti ya Bes? Betul, kata. Karena beliau tahu. Terus rencananya mau berapa hari Pak BS? Ya insya Allah kalau tidak ada halangan sampai saya tuh bulan Suro. Kurang lebih 100 hari. Cuma saya terus terang aja Pak Jabin. Untuk bekal di sana saya belum ada persiapan. Tuh, saya bilang begitu. Terus Pak Jabin itu nepuk tangan saya. Sebenarnya yang dibutuhkan Pak BS itu berapa? Untuk saya jawab 300. Tuh. Kemudian Pak Jabin itu nepuk tangan saya. Alhamdulillah kemarin saya dapat rezeki Pak BS. Jadi Pak BS itu kebetulan ke situ. Ceritanya begini Pak BS, saya kemarin ada pasien di daerah Kuningan yang minta tempat usahanya itu ditanam pagar goib. Tuh, setelah selesai saya diberi uang 2 juta. Kata Pak Jabin. Jadi Pak BS ini ke sini itu kebetulan nih. Nanti untuk bekal Pak BS saya kasih 1 juta. Udah nggak usin bayar, kata, nggak mikirin bayar. Ini bukannya masalah balas budi kata Pak Jabin, karena Pak BS itu sudah banyak membimbing saya. Walaupun dalam segi usia itu saya lebih tua dari Pak BS, tapi Pak BS sudah saya anggap orang tua saya. Guru saya, pembimbing saya. Dulu kan tahu sendiri Pak BS, istri saya tuh sering sakit-sakitan.
sudah ke medis, tidak ada hasil. Saya tidak mampu. Kemudian saya kontak Pak BS, dalam hitungan menit rasa sakit yang dirasakan oleh istrinya Pak Jabin itu dalam satu usap itu sudah nggak terasa. Alhamdulillah sampai sekarang tidak kambuh lagi dan bisa meneruskan aktivitas sebagai pedagang di pasar. Kemudian saya ngomong, Pak Jabin, permasalahannya bukan balas budi ya. Saya maaf nih, saya datang ke sini maksudnya barangkali Pak Jabin bisa mencarikan solusi karena Pak Jabin kan banyak pasiennya. Tuh, sesuai dengan keahlian saya, barangkali saya dari situ dapat rezeki. Saya bilang begitu. Ya udah kalau Pak BS-nya nggak mau, saya nih ada solusi. Saya kenal dengan seseorang yang namanya itu Pak Ahmad. Pak Ahmad itu spesialis penghubung pinjam atau pesugihan bank gaib untuk usaha. Untuk usaha Pak. Kalau Pak BS mau, dan saya kontak Pak Ahmadnya, oke lah Pak Jabin, karena yang saya sangat butuh. Kemudian Pak Ahmad dikontak, ada jawaban bahwa saya dan Pak BS ditunggu jam 4 sore. Setelah saya menjalani sholat asar berjamaah, saya pamitan kepada istrinya Pak Jabin, kemudian saya berangkat ke rumahnya Pak Ahmad yang tinggal di Desa Sampora. Kurang lebih setengah jam saya sampai di sana. Saya bawa motor satu boncengan Pak. Pak Jabin langsung masuk ke rumah Pak Ahmad. Saya masih berdiri. Saya mengamati rumah Pak Ahmad. Ini rumahnya bilik. Sangat sederhana sekali. Kemudian atapnya pakai daun kelapa sudah kering gitu Pak. Lihatnya sudah lapuk. Juga saya perhatikan anyaman bambu pagernya itu sudah pada lapuk dan sudah pada rompeng. Kemudian tidak lama Pak Jabin sama Ahmad keluar, Pak BS sini. Kalau saya masuk. Tuh, saya masuk. Setelah saling memperkenalkan diri, saya ngomong kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad, saya sih terang-terang aja nih. Tadi saya mampir ke Pak Jabin, katanya Pak Ahmad itu sebagai penghubung pinjaman atau pesugihan bank gaib. Kata Pak Ahmad betul, tapi tidak semua orang tahu kalau saya itu sebagai penghubung pesugihan bank gaib. Karena saya orangnya tertutup Pak BS, apalagi keadaan saya begini. Nah, terus setelah begitu, ya udah, saya mau daftar, saya mau pinjem. Ya boleh saja kata Pak Ahmad, tapi yang menentukan hak boleh tidaknya pinjaman itu ada ajudannya Dewi Lanjar yang namanya Dewi Nawangwulan. Itu ajudannya Dewi. Jadi setiap pinjaman itu yang menyetujui itu Dewi Nawangwulan. Dalam posisi masih berhadapan-hadapan, kemudian Pak Ahmad itu langsung kontak batin dengan ajudannya Dewi Lanjar. Saya perhatikan kok Pak Ahmad tuh diem sambil memejamkan mata. Kurang lebih 10 menit kemudian Pak Ahmad tuh memberikan satu jawaban. Pak BS, pengajuan Pak BS itu disetujui. Tapi ada syarat yang harus dibeli sebagai sarana. Kata Pak Ahmad. Tuh, saya tanya, syaratnya apa Pak Ahmad? Syaratnya satu Pak BS harus menyediakan minyak kasturi 1 gram. Nah itu minyak kasturi itu kata Pak Ahmad bisa dibeli di Jalan Panjunan Toko Arab harganya Rp4.000. Satu itu. Yang kedua Pak BS nanti harus menyediakan dupa kerucut merek Gunung Kawi yang bermana coklat. Kata Pak Ahmad harganya itu satu Rp1.000 jadi 2 tuh 2.000. Tapi ini kalau beli di Jalan Panjunan Toko nggak bisa karena di sana jualnya bukan ketengan. Jadi nanti Pak BS belinya di Jabang Bayi aja, kan nggak jauh di rumah Pak BS. Oke, saya bilang tuh. Sama 7 macam atau 7 rupa buah-buahan. Nah kemudian Pak Ahmad tuh bilang, ya udah sekarang bagi tugas saja Pak BS. Pak BS yang menyiapkan minyak kasturi 1 gram sama dupa kerucut 2 biji, saya yang menyiapkan buah-buahan. Nah saya perhatikan
teman saya Pak Jabin itu yang ada di samping saya kok diem aja. Nah saya lihat Pak Jabin lagi begini Pak, megangin dada gitu. Saya tanya, kenapa Pak Jabin? Ini Pak BS, detak jantung saya nggak teratur, dada saya seperti tonjokin. Kemudian saya tempelin tangan saya sambil mengucapkan satu kalimat, kun payakun jati wali jati waras. Saya usap ke bawah, tanya Pak Jabin gimana? Alhamdulillah Pak BS, dia begini-begini. Alhamdulillah, detak jantung saya normal, ini tidak merasa sakit lagi. Terus ini masalahnya gimana Pak Jabin? Kemudian Pak Jabin itu cerita. Pada waktu Pak Ahmad mengadakan komunikasi gaib, komunikasi batin dengan ajudannya Dewi Lanjang namanya Dewi Nawangulan itu, Pak Jabin melihat bahwa di depan rumah Pak Ahmad itu ada kereta berwarna coklat ditarik oleh 2 kuda hitam. Kemudian Pak Jabin terus memperhatikan tidak lama itu ada yang keluar dari dalam kereta itu. Sosoknya wanita pakai baju pink. Nah, sosok yang berbaju pink itu yang disebut Dewi Nawangulan sebagai ajudannya Dewi Lanjar itu. Sebenarnya beliau itu mau masuk ke dalam, tapi kurang lebih jarak 5 meter. Di situ kayak ada suatu energi gaib yang dari dalam keluar, sehingga ini sosok Dewi Nawangulan itu cuma berdiri kurang lebih 5 meter di depan pintu. Kemudian tatapannya diarahkan kepada Pak Ahmad. Setelah Pak Ahmad itu selesai komunikasi batin, nah Dewi Nawangulan ini mengarahkan tatapannya kepada BS. Dan disitulah menurut penglihatan Pak Jabin yang tadinya berdiri tegak langsung sujud. Entah bahasa apa yang diucapkan, nggak lama dia pamitan. Nah sejak saat itu Pak Jabin itu timbul suatu aura gaib yang detak jantungnya nggak teratur, ininya dadanya sakit seperti tonjokin. Nah karena permasalahannya sudah jelas, saya sudah menyetorkan minyak, juga dupa, Pak Ahmad sudah memperlihatkan 7 rupa buah-buahan, kemudian barang-barang ini disimpan ke dalam tempat ritual Mahbat, dan Pak Ahmad bilang kepada BS, ini prosesnya itu malam Jumat jam 2 malam. Nanti Pak BS tolong habis Isya hari Jumat ke rumah saya. Nah karena penjelasan cukup jelas, akhirnya saya pamit. Karena itu sudah hampir mendekati maghrib. Tuh, ayo Pak Jabin lah kita permisi pamit. Pak Jabin, saya nganterin Pak Jabin dulu ke desa. Langsung saya pulang ke Cirebon. Sampailah kepada saat hari Jumat. Saya hari Jumat itu ke rumah Pak Ahmad lagi sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak Ahmad. Itu habis Isya saya ke sana. Setelah itu ya karena saya sudah saling kenal ya Pak. Pak Ahmad langsung cerita. Saya tuh tadi malam ritual jam 2 Pak BS. Tidak lama saya mendengar suara kereta, kemudian ada hembusan angin yang masuk sangat menjedukan dan aromanya sangat harum seperti minyak kasturi. Kemudian tidak lama ada suara seorang wanita yang uluk salam. Assalamualaikum. Pak Ahmad itu menjawab waalaikumsalam. Entah dari mana datangnya, di depan Pak Ahmad itu sudah ada sosok wanita berbaju kebaya warna biru laut, kerudungnya pakai kuning. Itu sudah duduk di atas kursi seperti kursi kerajaan. Beliau adalah Dewi Lanjar, penguasa Banggoib, juga penguasa pantai utara Selamaran Pekalongan. Mendengar itu, Pak Ahmad langsung badannya tuh merinding. Tidak cukup itu kata Pak Ahmad, itu ngomong saya kepala seperti tekan Pak BS. Berat sini tuh. Jadi yang tadinya saya bisa kehadiran dosa bisa tatap, tapi manakala begitu beliau ngomong Dewi Lanjar, saya nggak bisa natap lagi, saya diluk aja. Dan mulut terasa kunci. Saya hanya mendengarkan pesan dari Dewi Lanjar. Ngomongnya begini Pak BS. Manggilnya kepada Pak BS itu bukan Pak BS. Sampaikan kepada Gusti BS nggak usah pinjem.
akan saya kasih infak 11 miliar. Karena apa? Kata Pak Ahmad ini, selama saya menjalani pinjaman Bang Goib, saya tidak pernah infak. Makanya infak ini akan saya serahkan 11 M buat Gusti BS. Manggilnya begitu. Kayaknya Dewi Lanjar gitu hormat sekali sama BS. Lihat nada bicaranya itu. Terus sampaikan kepada Gusti BS bahwa penyerahan ini nanti akan diserahkan jam 2 malam Jumat Kliwon, jadi Jumat depan. Tapi sebelum itu ya Pak Ahmad tuh nanya, sebenarnya ada hubungan apa sih Pak BS dengan Ibu Dewi Lanjar, kata Pak Ahmad. Itu ngorek saya ya. Ya sebenarnya saya tidak ada hubungan apa-apa. Cuma kalau saya ceritakan ini sulit lah untuk dimengerti. Kenapa? Beliau tahu BS. Kok kenapa? Beliau begitu hormat mau ngasih infak kepada BS. Tapi kalau orang ini sudah tatannya mencapai makrifat manunggaling Gusti Kaula, satu tingkat di atas makrifat, orang itu kan tahu. Kenapa Dewi Lanjar itu tahu BS? Kenapa begitu hormat? Tapi kalau selevel Pak Ahmad, Pak Jeb nggak bakal tahu, nantinya mustahil gitu. Singkat cerita, malam Jumat yang tiba, kemudian Pak Jahid biasa mengadakan ritual. Jam 2 sesuai janjinya Ibu Lanjar. Jam 2 itu betul jam 2. Biasa diawali dengan suara kereta, kemudian ada desiran angin yang sangat halus, kemudian bau minyak kasturi yang sangat halus. Nguruk salam, barulah Ibu Dewi Lanjar duduk di depan Pak Ahmad. Saya perhatikan tuh Pak BS, entah dari mana ya, di samping kanan Ibu Dewi itu sudah ada kantong warna hitam seukuran kantong beras waring tuh. Yang satunya sebelah kiri itu ukurannya lebih kecil. Nah setelah itu Ibu Dewi itu nyuruh saya Pak BS, suruh manggil istri saya tuh sama anaknya sekali di bawah. Kebetulan istri saya belum tidur, lagi ngelonin anaknya sudah tidur. Kemudian bu dipanggil sama Dewi Lanjar, udah datang. Duduk berdampingan dengan Pak Ahmad menghadap Dewi Lanjar. Setelah istrinya Pak Ahmad datang sama anaknya, tuh Ibu Dewi Lanjar tuh merogoh kantong yang agak besar. Itu isinya uang. Itu masih jelas kata Ahmad. Ibu Lanjar, ini 11 M buat Gusti BS. Dan ini, kemudian dia merogoh lagi kantong yang lebih kecil. Dilihat lagi, disodorkan ke Pak Ahmad ini. Lihat Pak Ahmad itu uang ratusan ribu. Ini jumlahnya 3M. Sesuai yang diminta oleh jenengan pada waktu itu, jenengan ngomong sama Pak BS, sama Gusti BS, kalau ini cair saya minta 3M. Jenengan kan begitu, kata Lanjar. Setelah itu Ibu Lanjar itu begini, ini yang uang jenengan minta saya serahkan, tapi anak jenengan saya bawa. Mendengar apa yang diucapkan oleh Dewi Lanjar, ini kan istrinya kan duduknya sampingan nih, dengar itu langsung shock. Situ Pak Ahmad semaput, mau diterima anaknya ditumbal, nggak diterima ya gimana ya. Aduh, saya nggak bisa bangun rumah. Di situ bercamuk. Akhirnya Pak Ahmad itu memutuskan untuk tidak menerima uang itu. Setelah itu ya udah, kalau tidak mau saya pamit. Assalamualaikum. Terus tidak lagi terlihat. Nah terus sejak saat itu, maksudnya ini kan sudah gubernur sudah pergi. Nah di situ Pak Ahmad tuh setelahnya tidak terasa ada aura yang dirasakan oleh Pak Ahmad, coba bangun istri, nyadarin, tuh, bangun bu, bangun.
sadar, tetap istrinya itu tidak mau melepaskan anaknya yang cuma semata wayang. Dan malam itu juga istrinya minta kepada Pak Ahmad untuk segera meninggalkan Sampora, hijrah atau ngungsi di tempat saudaranya yang ada di daerah desa sebelahnya. Jadi jam 3 itu berangkat karena takut ancaman itu. Pak Jabin ngepel jam 4. Jam 4 seperempat Pak Jabin tuh ngepel. PS, posisi di mana? Saya di rumah. Oke, saya merapat, ini ada berita yang buruk dari Pak Ahmad, katanya gawat-gawat, anaknya mau dijadikan tumbal. Jadi Pak BS harus segera merapat ke Pejabin. Tidak lama, saya setelah menjalankan sholat subuh itu ada suara motor, saya lihat Pak Jabin. Tapi Pak Jabin tuh nggak mau masuk. Pak Jabin cepat berangkat. Pak Ahmad diancam anaknya untuk jadi tumbal. Tapi saya sih ya tenang-tenang aja karena saya sudah paham inilah kesalahan Pak Ahmad. Terus saya ke sana. Itu kurang lebih jam 5 lebih. Jam 5 seperempat tuh. Karena sudah pagi jadi posisi rumah Pak Ahmad itu sudah terbuka. Saya lihat Pak Ahmad itu lagi duduk kayak orang bingung. Juga istrinya tidak mau lepas memegang terus anaknya. Saya Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Nah, kemudian saya melihat kondisi fisik Pak Ahmad. Saya di situ merasakan bahwa ini Pak Ahmad ini masih dibayang-bayangi oleh energi gaib. Kemudian saya tempelkan ke patuknya Pak Ahmad, saya ngucap kun fayakun. Segala energi gaib musnah kembali ke asalnya. Saya usap ke bawah. Gimana Pak Ahmad? Agak tenang Pak Bes. Tadi saya bingung, rasa takut. Istrinya juga saya ucapkan satu kalimat kun fayakun. Segala energi gaib kembali ke asalnya. Saya usap. Baru saya cerita. Kejadiannya gimana sih? Ya tadi yang cerita itu. Bisa begini tuh gimana Pak Ahmad? Ya tadi yang saya cerita, kata Pak Ahmad. Nah, kemudian setelah itu saya jelaskan. Ini Pak Ahmad, kesalahan Pak Ahmad itu di sini. Sebenarnya pada waktu pemanggilan pertama Dewi Lanjur, itu jangan Pak Ahmad minta. Itu didengar. Saya sebenarnya sudah ngebaca, ini kendala. Makanya saya tidak heran. Kalau nggak berhasil, karena saya sudah ngebaca. Timbul kendala. Ternyata benar. Ini kesalahan Pak Ahmad. Tapi ya saya tidak menyalahkan Pak Ahmad ya, karena kebutuhan hidup. Padahal kalau Pak Ahmad nggak minta waktu itu 3M, itu pada saat penyerahan infak yang sejumlah 11 menit itu tidak langsung saya pakai. Saya akan bersihkan dulu, saya akan netralisir dulu energi gaibnya. Baru setelah itu saya menuju petunjuk batin. Kalau petunjuk batin itu sebagai amanah, itu Pak Ahmad kasih 4M. Mediator kasih 1M. Kemudian amanah lagi, misalnya ada amanah. Yatim piatu, paket mesin 24, tajuk masjid, sekian M. Saya akan kasih. Nah kalau penyerahannya itu dari saya bukan minta, itu tidak ada dampak. Karena permasalahannya itu sudah dipertanggungjawabkan oleh saya. Kalau tadi beda, Pak Ahmad itu minta. Pak Bes ini kalau cair, saya minta 3M. Karena sifatnya bukan pinjaman. Tapi infak Pak Bes nggak bayar. Makanya saya minta 3M itu kalau cair itu ya. Nah ini dampaknya. Tapi ini begini Pak Bes. Ini kan karena Pak Ahmad minta itu demikian pula kalau Pak Jabin. Kalau Pak Jabin minta tuh begitu bang saudaranya dead. Beda kalau saya yang menyerahkan. Pak Ahmad tidak minta atau saya nyerahkan. Tapi ini begini Pak Ahmad. Nanti tuntutannya itu bukan Pak Ahmad. Kalau cara ini ya, tuntutannya itu ke BS. Ibu Dewi Lanjar itu tidak cuma-cuma memberikan infak 11M kepada BS itu karena apa? Ada tuntutan sebenarnya. Tuntutannya apa? Tidak semua orang tahu. Saya buka aja karena ini harus fair. Saya senang
Ini beliau tuh karena yang diceritakan beliau saya yakin hadir. Tuh, tapi saya yakin dia akan mengganggu ya. Ini level tinggi. Jadi nanti tuntutannya itu begini. Secara sudut pandang umum, beliau tuh bisnisnya batik. Tapi ada suatu bisnis beliau yang tidak diketahui oleh umum bahwa sebenarnya beliau itu ada bisnis mutiara. Nah, kalau posisi mutiara ini ada di air yang jernih atau bening. Tuh, itu benar-benar. Dan minta perluasan wilayah kerja dari Pantai Selamaran Pekalongan sampai Rembang. Itu yang diminta oleh Dewi Lanjar kepada BS. Kalau ini deal. Tuh, itu satu. Nah, di sana di Pantai Utara Rembang itu ada sosok makhluk yang berwujud setengah manusia, setengah siluman yang namanya Dewi Rengganis. Ibu Dewi Lanjar itu tidak mau ada gesekan atau benturan antara Dewi Lanjar dengan Rengganis. Makanya beliau minta tolong BS. Itu satu. Yang kedua, itu tuntutannya berat lagi. Saya misalnya disempurnakan jadi wujud manusia tidak seperti sekarang. Setengah manusia, setengah siluman. Itu yang diminta. Itu berat. Tapi Dewi Lanjar itu tahu yang bisa tuh BS. Yang kedua, yang ketiga saya minta diislamkan. Tuntutannya Dewi Lanjar tuh itu pada saya. Makanya sebenarnya sih tidak cuma-cuma ngasih 11 M itu kepada saya, ada tuntutan. Cuma disitulah barangkali belum rezeki saya. Pak Ahmad minta, akhirnya ini tidak jadi. Tadi Abah bilang Dewi Lanjar ini berbisnis batik Mutiara. dan mutiara ya. Itu sudut pandang umum. Yang batik itu umum, kelihatan umum. Sebenarnya Ada bisnis lagi yang tidak kelihatan, maksudnya tidak diketahui oleh itu mutiara. jadi Yang bisnis di alam nyata. alam nyata. Karena dia tuh tadi saya katakan wujudnya manusia setengah manusia bisa siluman. Jadi bisa wujud manusia. Dia Nyamar punya- gitu ya. Ah, Menyamar. ya wujud manusia. Dia punya rekening di bank, cuma namanya bukan itu. Apa ini udah umum sudah tahu, Bang? Ya udahlah. Cuma kebanyakan spiritual. Orang-orang spiritual tahu. Tapi beda dengan saya ya. Kalau spiritual lagi diperbudak oleh Tuhan. Artinya kalau minta pesugihan imamnya dia. Kalau kita kan bukan. Dia yang ngasih saya. Bukan saya minta. Tapi ada tuntutan. Karena beliau tahu yang bisa menyelesaikan tuh BS. Jadi statement ini mungkin akan jadi kontroversi nih ya. Ya, Statement Abah mungkin ada pendapat-pendapat yang berbeda dari Abah BS ya. ya. Jadi siap-siap aja membahas di kolom komentar nih. Ya. Nanti dibantu ya Abah menjawabnya. Kemudian Bah, kenapa nggak melakukannya Abah BS sendiri bertemu dengan Dewi Lanjar pada waktu itu? Nah di sini saya tidak mau mendahului. Kalau saya kenal dengan beliau, saya tidak mau mendahului, tidak mau mengaku-ngaku nanti disanggap orang sompral. Ngaku-ngaku kenal dengan Dewi Lanjar. Level apa? Saya manusia biasa. PS bisa sowak. Oh ngeladeni bisa sowak kan gitu. Saya tidak mau mengaku-ngaku saya kenal Dewi Lanjar. Biar Dewi Lanjar yang cerita kepada. Jadi sebenarnya Abah bisa ya langsung bertemu juga dengan beliau. Ini begini. Sebenarnya saya tuh ingin bertemu dengan beliau itu dalam wujud nyata. Saya ingin. Tapi Dewi Lanjar bilang saya tidak bisa wujud nyata dengan PS, Gusti PS. Tidak kuat. Karena di situ beliau melihat satu sinar yang sangat menyilaukan di dalam diri. Kata beliau, ini bukan kata saya. Seperti matahari, bukan matahari, kemudian di tengah matahari itu ada angkasa alim. Itu yang sangat ditakuti. Makanya saya pengen, manakala saya dialog, wujud. Tapi tidak bisa.
saya tidak mampu untuk mewujudkan. Kalau dengan Pak Ahmad bisa, tapi dengan BS nggak bisa. Saya sih pengennya wujud. Kenapa Itu bisa Bang. begitu ya? Ya tadi sudut pandang Dewi Lanjar itu, dia bukan melihat casing ya, tapi yang ada di dalam dirinya BS. Kalau dijelaskan Nur sejati Nur, ilmu sejati ilmu yang disebut Nur Muhammad. Makanya dia takut, makanya dia sangat hormat. Bukan melihat casing sayanya. Nah, itulah yang seperti matahari, bukan matahari, tapi di situ ada angka alif atau satu yang sangat-sangat menyilaukan. Tuh. Kalau yang levelnya tinggi, maka boro-boro saya masuk ke linknya BS. Saya sudah dihadang kepada Nur Muhammad. Kata itu bukan saya yang cerita. Saya sendiri nggak ngerti Nur Muhammad itu apa. Saya tidak cerita, saya tidak tahu. Itu pernah saya lakukan pada waktu itu uji materi dengan orang yang pernah berguru katanya di Cokdi Usman Ampel. Orangnya kotor. Uji materi di sana di belakang Ratuan Sekuan. Itu dulu. Ya. Bah, sebenarnya pesugihan itu, apalagi nih pinjaman Bang Goib, sebenarnya bisa berhasil atau enggak? Orang lain nih. Ya kalau menurut cerita Pak Ahmad ada yang berhasil. Ada juga yang mana kalau uang diturunkan orang pingsan. Makanya di situ kan karena Pak Ahmad itu orangnya tertutup. Ada yang sudah berhasil, ada. Ada ya Mbak? Ya. Nah kalau saya kan berarti gagal karena itu sih Pak Ahmad minta. Tuh. Tapi tidak gratis juga ya Mbak ya? Ada 3 syarat tadi kan? Ada 3 syarat. Setelah kejadian itu Bah, Abah masih ada sering interaksi dengan beliau nggak Bah? Saya Sampai sekarang? enggak sekarang. Udah putus Saya Bah ya? sudah putus. Karena apa, setelah saya sadari, saya pulang dari situ kan merenung Pak, bahwa apa yang saya lakukan itu suatu kesalahan menurut ajaran Jari Tunggal Bumi Siganda. Kenapa BS lari ke sana? Itu sudah satu penyimpangan. Makanya kalau ini sampai terjadi, BS itu pelajaran itu belum selesai. Ibarat orang ngaji belum kadang, sudah dikasih dunia, nanti lupa. Ajaran Jari Tunggal Bumi Sigandonya tidak akan masuk, ketutup oleh harta. Makanya bersyukur ini gagal karena tadi faktor kebutuhan hidup hanya uang 130, saya butuh uang 300.000. Akhirnya saya aprak-aprakan mencari Pahman untuk pinjaman Bang Goib. Itu karena pikirannya nggak beres itu kan. Tuh, setelah saya sadar, saya salah. Wah, saya sudah sesat. Tuh, begitu Bang Bay. Jadi Bang Goib itu ada ya Bah? Dikatakan ada, itulah yang disebut langkah. Anak-anak ada, tidak ada. Goib nyata. Bisa Karena ada, itu bisa sudah, tiada. Iya. Ya tadi penghubungnya Pak Ahmad. Oke. Tuh. Boleh tahu nggak sebenarnya Abah BS nih, Abah sendiri tuh apa sehingga disegani oleh beliau, Dewi Lanjar maksudnya? Ya kan Boleh tadi kan tahu, boleh diceritakan atau saya nggak boleh? bilang, saya nggak mau cerita. Nanti orang sompral. Kalau orang tatananya sudah mencapai makrifat manunggaling Gusti Kaula satu tingkat di atas makrifatullah, saya tidak perlu cerita, orang itu akan tahu. Dengan Abah tampil di Malam Mencekam di YouTube ini, otomatis orang akan mengenal Abah, tambah tahu itu gimana? Ya nggak apa-apa. Jadi Abah ini bisa memutus perjanjian dengan goib mereka yang melakukan pesugihan, Ya, yang sudah terlanjur melakukan. kalau orang itu sudah tobat. Itu insya Allah bisa Bah ya? Tapi tidak semua orang bisa. Kenapa? Saya berhadapan dengan ke gedung sana. Satu contoh, pesugihannya misalnya pesugihan Raden Dewi Lanjar ya. Saya otomatis berhadapan Dewi Lanjar. Kalau pesugihannya Ratu Selatan, saya berhadapan dengan Ratu Selatan. Kalau pesugihannya itu Gunung Kawi, saya berhadapan dengan penguasa Gunung Kawi. Jadi makanya tidak semua orang bisa. Tapi saya sanggup. Saya kalau bicara dia itu ngotot Mas. Tidak malah gentar. Oke, baik.
Dari kisah ini kira-kira pesan Abah untuk yang nonton nih Bah ya, yang mau melakukan pesugihan atau apa, Iya, iya. gimana Bah? Ya, alhamdulillah saya tadi sudah bincang-bincang di dalam malam mencekam. Mudah-mudahan kerabat atau sahabat atau teman-teman dari seluruh Nusantara, bukan juga mancanegara mendengar apa yang saya sampaikan. Karena ini sebenarnya bukan tonton tapi ini tuntunan juga ya. Sesulit apapun dalam menyikapi hidup, sebaiknya jangan melakukan apa yang seperti saya lakukan. Itu ujung-ujungnya akan mendapatkan suatu penyesalan. Karena tetap bangsa setengah manusia akan menuntut umpal. Jadi saya pesan sekali lagi, sesulit apapun, sesusah apapun dalam menyikapi kita problema hidup, jangan melakukan seperti saya. Itu aja. Baik. Abah BS pastinya banyak memiliki kisah-kisah lain Bah ya, Ya. selain ini. Lainnya apa Bah? Kisah-kisah lain. Ini saya pelaku ya. Itu ada juga penggunaan KM. Apa itu Bah? KM itu begini, ada yang menggunakan kanjut macan ada yang menggunakan kantong macan ada juga yang menggunakan kepompong macan ada juga yang kemayam macan. Tuh begitu. Ini hubungannya dengan duit lagi nih Bah ya. Nah itu tergantung manusianya. Apakah ini mencuri atau menolong? Begitu Bang Bay. Oke. Ini sebenarnya sarana. Dan ini sebenarnya benda-benda bertuah meninggal dari para sepuh. Tapi kembali lagi di zaman sekarang ya. Apakah ini untuk untuk mencuri apa menolong? Tergantung penggunaannya. Iya Bang Bay. Oke, baik. Nah, Sobat Malam Mencekam, gimana kisah dari Abah BS? Menarik bukan? Ini kisahnya luar biasa nih, jarang ada di MM juga. Jadi untuk sobat yang suka dengan kisah-kisah pengalaman hidup dari Abah BS, silahkan komentar di bawah. Nanti insya Allah Abah BS kita undang kembali di Malam Mencekam. Terima kasih untuk kisah yang ini, Bah. Sudah banyak pelajaran yang kita terima, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Sobat Malam Mencekam. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mang Ai dan Abah BS undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.